Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di channel Sutila Sudiro. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi dan contoh soal tentang teorema sumbu sejajar. Oke kelas, mari kita mulai. Teorema sumbu sejajar atau teorema Huygens-Steiner digunakan untuk menentukan momen inersia sebuah benda tegar pada sumbu apapun dengan memanfaatkan nilai momen inersia pada sumbu pusat. Mari kita perhatikan batang tipis yang ada di sini. Di sini ada gambar batang tipis yang berwarna biru, sedangkan garis merah yang ada di tengah ini adalah garis sumbu pusat yang selanjutnya nanti kita sebut sebagai I0, sedangkan garis kuning putus-putus yang ada di ujung ini merupakan sumbu pusat baru yang untuk selanjutnya kita sebut sebagai I. Jarak antara I0 dan I ditentukan sebesar D. Batang akan diputar pada sumbu pusat yang baru. Bagaimanakah momen inersianya? Nah, momen inersianya untuk batang yang diputar pada sumbu pusat baru dapat ditentukan dengan rumus matematis berikut. I akan sama dengan I0 ditambah MD kuadrat. Dengan I adalah momen inersia baru dalam satuan kilogram meter persegi, dan I0 adalah momen inersia pusat massa dengan satuan kilogram meter persegi. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan D adalah jarak sumbu baru ke sumbu pusat dengan satuan meter. Mari kita lanjutkan. Ibu ada contoh soal. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami bahwa besar momen inersia untuk beberapa benda itu akan berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan jenis bendanya. Nah, pada permasalahan ini, kalian diminta untuk membuktikan bahwa momen inersia batang tipis apabila diputar pada salah satu ujungnya akan sebesar sepertiga ml kuadrat, dimana seperti yang kalian ketahui, momen inersia dari batang tipis apabila diputar melalui pusatnya adalah sebesar 1/12 ml kuadrat. Nanti silakan dicek di tabel momen inersia beberapa benda yang sudah pernah Ibu berikan pada video pembelajaran sebelumnya. Baiklah, mari kita gambarkan. Ini adalah batang tipisnya. Kemudian garis tengah ini adalah garis sumbu pusat yang nanti kita beri nama sebagai I0, sedangkan garis putus-putus di ujung ini adalah sumbu baru yang nanti kita beri nama I. Jarak antara I0 dan I adalah D. Batang tipis ini nanti akan diputar melalui ujungnya dan kita diminta untuk menghitung berapa momen inersia atau membuktikan apakah momen inersianya yang diberikan di tabel sebesar sepertiga ml kuadrat itu sudah benar apa belum. Dari soal diketahui bahwa I0 sebesar 1/12 ml kuadrat dan D atau jarak antara sumbu baru ke sumbu pusat adalah setengah L. Jadi di sini panjang batangnya adalah L dan jarak antara sumbu baru ke sumbu pusat adalah setengah L karena ini pas di tengah-tengah pusat batang. Dari soal ditanyakan berapa I-nya apabila diputar di ujung batang. Baiklah, mari kita coba untuk menyelesaikan. Kita akan gunakan persamaan matematis dari teorema sumbu sejajar, yaitu I akan sama dengan I0 plus MD kuadrat, atau momen inersia baru akan sama dengan momen inersia pada pusat ditambah M kali D kuadrat. Jika kita masukkan besarannya, maka I akan sama dengan I0 kita gantikan menjadi 1/12 ml kuadrat, M nya kita tulis lagi, D kita gantikan menjadi setengah L atau L/2 dikuadratkan, sehingga apabila kita hitung nanti hasilnya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali L kuadrat per 4, karena L/2 kalau kita kuadratkan hasilnya adalah L kuadrat per 4.
Kalau kita sederhanakan, ini kan penjumlahan pecahan. Jadi ml kuadratnya di sini ada, nanti kita keluarkan ml kuadratnya, tinggal 1/12 ditambah 1/4. 1/12 ditambah 1/4 kita sederhanakan dengan menyamakan penyebutnya menjadi 12. Jadi ini menjadi 1, yang 1/4 menjadi 3/12. Jadi kalau kita hitung menjadi 4/12 ml kuadrat. Kalau kita sederhanakan, maka sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3, maka hasilnya momen inersia baru adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi bisa kita buktikan bahwa momen inersia di ujung batang tipis akan sama dengan 1/3 ml kuadrat. Contoh soal berikutnya adalah kalian diminta menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menentukan momen inersia bola pecal terhadap garis singgungnya. Jika massa bola pecal 2 kg dan jejari bola pecal 15 cm, momen inersia terhadap titik massanya atau I0 sebesar 2/5 mr kuadrat. Baiklah, mari kita gambarkan dulu soal ini. Gambar bola yang biru ini adalah bola pecal, dan garis kuning yang di tengah ini adalah garis sumbu pusat yang nanti kita namakan sebagai I0. Kemudian garis merah putus-putus yang ada di garis singgung ini adalah garis sumbu yang baru, nanti kita namakan sebagai IG. Inilah yang akan kita cari. Sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui sesuai dengan soalnya. Diketahui bola pecal, jadi macam bendanya harus kalian tuliskan karena ini berkaitan dengan momen inersianya nanti. Jadi diketahui bola pecal, I0 nya atau momen inersia pada sumbu pusatnya adalah 2/5 mr kuadrat, M sama dengan 2 kg, D sama dengan R sama dengan 15 cm. Coba kita lihat gambarnya di sini. D adalah jarak antara sumbu yang baru dengan sumbu pusat. Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah pusatnya, ini sumbu baru. Apabila kita lihat jaraknya sebesar jari-jari dari bola pecal ini, maka di sini bisa kita tuliskan D sama dengan R sama dengan 15 cm sama dengan 15 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Satuannya harus kita ubah dalam skala SI karena di sini kilogram, jadi di sini meter. Yang ditanya adalah IG atau momen inersia di garis singgung. Baiklah, mari kita coba jawab. Seperti perintah di soal, kita menggunakan persamaan matematis teorema sumbu sejajar I sama dengan I0 plus MD kuadrat, atau apabila kita jabarkan, ibu ulang sekali lagi, momen inersia yang baru akan sama dengan momen inersia di pusat ditambah massa dikali jarak dikuadratkan. Kita masukkan besarannya. I sama dengan I0 kita gantikan menjadi 2/5 mr kuadrat plus M nya kita tulis, D kuadrat kita tulis ulang lagi. Sekarang mari kita masukkan angka-angkanya. I sama dengan 2/5, M nya adalah 2, R nya adalah 15 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan plus M nya 2, D kuadrat, karena D sama dengan R maka di sini kita tulis R juga, 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah I sama dengan 2/5 dikali 2 dikali 225 kali 10 pangkat minus 4 plus 2 kali 225 kali 10 pangkat minus 4. Ini adalah hasil dari 15 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. 15 kuadrat kan hasilnya 225. 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, tinggal kita kalikan pangkatnya, minus 2 kali 2 sama dengan 10 pangkat minus 4, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi karena di sini ada pecahan, coba lihat lagi, di sini adalah 2/5 kali 2 kali 225 kali 10 pangkat minus 4. 5 dengan 225 kita coret, 5 kita bagi 5 1,
225 kita bagi 5, 45, maka persamaannya menjadi I sama dengan 2 kali 2 kali 45 kali 10 pangkat minus 4 ditambah 2 kali 225 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 nya kita keluarkan sehingga kita bisa menjumlahkan antara 2 kali 2 kali 45 adalah 180, 225 kali 2 adalah 450, sehingga I sama dengan 180 ditambah 450 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 630 dikali 10 pangkat minus 4 kg meter persegi. Jadi momen inersia di garis singgung adalah 630 kali 10 pangkat minus 4 kg meter persegi, atau kalian bisa tulis dalam bentuk desimal menjadi 0,0630 kg meter persegi. Oke kelas, mari kita lanjutkan. Mari kita bahas permasalahan yang lain lagi. Di sini agak berbeda sedikit, jadi biar kalian ada gambaran untuk permasalahan momen inersia yang lain. Pada permasalahan ini adalah ada batang AB, masanya 3 kg, diputar melalui titik A, memiliki momen inersia 12 kg meter persegi. Bila diputar melalui titik O, dengan diketahui AO akan sama dengan OB, berapakah momen inersianya sekarang? Permasalahannya di sini hanya diketahui massa batangnya dan momen inersia di ujung. Tidak diketahui panjangnya, tidak diketahui yang lain-lainnya, hanya diketahui diputar melalui titik O, jarak antara AO dan OB itu sama. Baiklah, kita gambarkan dulu. Ini adalah batangnya. Ujung di sini adalah A, ujung di sini adalah B, titik pusatnya kita beri nama O. Ini adalah garis sumbu pusat. Nanti kalau kita putar di pusat ini momen inersianya berapa? Sedangkan diketahui apabila kita putar di I tadi adalah 12 kg meter persegi. Kita tulis dulu diketahui apa dari soal ini. Diketahui M 3 kilo. IA atau I pada titik A sebesar 12 kg meter persegi. Kita perlu tulis juga I0 atau momen inersia di sumbu pusat untuk batang tipis adalah 1/12 ml kuadrat, dan I di A atau I pada ujung seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, I di ujung batang itu, atau di sini kebetulan diberi nama A, IA itu besarnya 1/3 ml kuadrat. Yang ditanyakan berapa IO-nya. Dengan diketahui IA-nya 12 kg meter persegi. Untuk menjawabnya kita gunakan perbandingan saja. Jadi nanti kita bandingkan IO dibanding IA akan sama dengan, kita tulis dulu persamaannya. Yang IO adalah 1/12 ml kuadrat, yang IA adalah 1/3 ml kuadrat. ml nya sama-sama kita coret, maka tinggal 1/12 dibagi 1/3, maka IO per IA bisa kita tulis menjadi 1/12 kali 3/1. Ini 1/3-nya. Pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Caranya adalah kita balik, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, atau yang semula di bawah jadi di atas jadi di bawah. Maka persamaan ini menjadi 1/12 dikali 3/1. Hasilnya kan 3/12, kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Ini adalah IO per IA sama dengan 1/4. Jadi IO akan sama dengan 1/4 IA. Sedangkan tadi diketahui IA-nya adalah 12 kg meter persegi, sehingga IO-nya akan sama dengan 1/4 dikali 12 sama dengan 3 kg meter persegi. Jadi momen inersianya sekarang adalah IO sama dengan 3 kg meter persegi. Oke kelas, tetap semangat. Ini ada tabel perbandingan gerak translasi dan gerak rotasi yang akan memudahkan kalian untuk mempelajari materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar.
Seperti yang sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya, dalam besaran-besaran dan rumus-rumus yang digunakan pada gerak translasi itu pada prinsipnya sama dengan besaran-besaran dan rumus-rumus yang ada di gerak rotasi, hanya beda simbol dan istilahnya saja. Baiklah, untuk jelasnya kita mulai. Yang di sisi sebelah kiri ini adalah tabel untuk gerak translasi, yang di sebelah kanan ini adalah tabel untuk gerak rotasi. Kita mulai dari yang pertama tentang perpindahan. Perpindahan dulu kalian bisa menuliskan dengan S atau R atau X gitu ya. Di sini saya tuliskan yang X saja. Jadi di gerak translasi atau gerak lurus disimbolkan dengan X atau delta X. Kemudian kalau di gerak rotasi, perpindahan ini kita sebut sebagai perpindahan sudut. Karena kalau di gerak translasi itu gerak benda kan lintasannya berupa garis lurus, sedangkan di gerak rotasi lintasannya berupa lingkaran, sehingga benda yang bergerak rotasi itu dia sudah menempuh sudut berapa derajat, sehingga ketika dia sudah sampai ke satu putaran penuh kan sudah membentuk sudut 360 derajat. Maka perpindahannya disebut sebagai perpindahan sudut. Di sini yang perpindahan di gerak lurus kita ubah menjadi perpindahan sudut dengan simbol theta. Jadi sekali lagi, di gerak translasi perpindahan itu simbolnya X, di gerak rotasi perpindahan simbolnya adalah theta. Kemudian untuk yang kecepatan, kecepatan itu adalah turunan pertama dari perpindahan atau dx per dt, disimbolkan dengan huruf V. Kemudian kecepatan sudut disimbolkan dengan huruf omega, dirumuskan dengan d theta per dt. Kalau kita amati di sini, V berubah menjadi omega, sehingga V sama dengan dx per dt berubah menjadi omega sama dengan d theta per dt. Karena V menjadi omega, X menjadi theta. Sekarang kita ke percepatan. Percepatan di gerak translasi disimbolkan dengan huruf A kecil. Dia merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari perpindahan, sehingga kita tuliskan dalam persamaan matematis A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Kalau di gerak rotasi, percepatan ini kita sebut sebagai percepatan sudut. Hanya huruf A kecil nanti kita ubah menjadi alfa. Jadi kalau di sini A, di sini alfa. Ini sama dengan dv per dt, maka akan menjadi d omega per dt. Yang di sini dx kuadrat, d kuadrat x per dt kuadrat berubah menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat. Saya ulang lagi, yang di sini A berubah menjadi alfa. Jadi alfa akan sama dengan d omega per dt. Jadi prinsipnya kan sama. Kita lihat dia persamaan percepatan konstan. Persamaannya adalah V sama dengan V0 plus AT. Kalau yang di gerak translasi disebut sebagai persamaan percepatan konstan, di gerak rotasi disebut sebagai persamaan percepatan sudut konstan. Rumus yang tadi V sama dengan V0 plus AT berubah menjadi omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Jadi di sini V berubah menjadi omega, V0 menjadi omega 0, A menjadi alfa, sehingga V sama dengan V0 plus AT sama dengan omega 0 plus alfa T. Persamaan selanjutnya, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, maka di sini berubah, X nya berubah menjadi theta sama dengan theta 0 plus ini menjadi omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Sekarang kita lanjutkan ke massa. Massa ya, ukuran kelembaman. Jadi untuk yang gerak lurus atau gerak translasi disimbolkan dengan huruf M kecil. Kalau di gerak rotasi, massa itu kita sebut sebagai momen inersia, disimbolkan dengan huruf I besar. Jadi kalau di gerak translasi M, di gerak rotasi I
besar. Kemudian yang untuk momentum, seperti yang sudah kalian pelajari, momentum adalah tingkat kesulitan menghentikan sebuah benda yang bergerak, disimbolkan dengan huruf P besar, dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Maka rumusnya adalah P sama dengan M kali V. Di gerak rotasi, momentum ini disebut sebagai momentum sudut. Huruf P berubah menjadi huruf L. Kalau M tadi kan bisa kita ubah menjadi I dan V menjadi omega, maka rumusnya P sama dengan MV berubah menjadi L sama dengan I kali omega. Sekarang untuk yang gaya di hukum 2 Newton. Di hukum 2 Newton, gaya disimbolkan dengan huruf F, dirumuskan F sama dengan M kali A. Sedangkan di gerak rotasi, gaya disebut sebagai momen gaya atau torsi, disimbolkan dengan tau. Karena di sini F sama dengan M kali A, F-nya berubah menjadi tau, M-nya berubah jadi I, A-nya berubah jadi alfa, maka F sama dengan M kali A berubah menjadi tau sama dengan I kali alfa. Kita lanjutkan untuk energi kinetik. Energi kinetik untuk gerak lurus setengah MV kuadrat, sedangkan untuk yang di gerak rotasi tetap dinamakan EK, cuma M-nya berubah menjadi I, V berubah menjadi omega, maka EK menjadi setengah I omega kuadrat. Yang terakhir untuk daya. Daya disimbolkan dengan huruf P, dirumuskan F kali V. Itu kalau di gerak lurus. Kalau di gerak rotasi, daya tetap disebut sebagai daya, tetap disimbolkan dengan huruf P besar, cuma F-nya berubah jadi tau, V berubah menjadi omega. Nah, semoga kalian bisa menjadi lebih paham bahwa sebenarnya tidak ada hal yang baru untuk gerak rotasi, sehingga kalian nanti akan lebih mudah memahami pada materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Pesan ibu, selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, selalu pakai masker jika keluar rumah, tetap semangat, jaga stamina, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.